Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Juliana Safitri dari kelas 2D Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskario. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata Geopolitik. Geopolitik itu adalah ilmu atau studi yang mengenai penyelenggaraan negara, yang mana kebijakannya itu dikaitkan dengan suatu wilayah atau geografi dan daerah pada suatu bangsa. Pada umumnya, geopolitik itu adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Pengertian geopolitik menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Friedrich Ratzel. Ia mengatakan bahwa geopolitik itu ilmu bumi politik atau political geography, peletakan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, bahwa kekuatan suatu negara itu harus mampu untuk mewadahi pertumbuhannya. Yang kedua, menurut Rudolf Kellen dan Kurt Haushofer mengatakan bahwa geopolitik itu sebagai geographical politik yang menitik beratkan kepada analisis fenomena geografi dari aspek politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, serta juga pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar suatu biologis, juga memiliki intelektualitas. Faktor-faktor geopolitik Indonesia. Yang pertama itu faktor wilayah atau geografi. Ada 4 yang menyangkut dengan faktor wilayah ini. Yang pertama asas kepulauan. Yang kedua itu kepulauan Indonesia. Nah, di Indonesia ini terkenal dengan banyak pulaunya. Yang ketiga konsepsi tentang wilayah lautan, yang mana Indonesia ini terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Maka Indonesia ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ruah. Selanjutnya karakteristik wilayah Nusantara. Nah, kalau karakteristik ini berupa bentuk dari Indonesia itu, apakah lebarnya, luasnya, dan selanjutnya faktor-faktor geopolitik itu geopolitik dan geostrategis. Nah, geopolitik di Indonesia itu didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas terulang-ulang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pengertiannya itu
wawasan, yaitu berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara itu berasal dari kata nusa yang artinya pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara itu dipakai untuk kesatuan wilayah yang gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta juga rambu-rambu atau peraturan dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta juga perbuatan bagi penyelenggara negara yang tingkat pusat serta juga daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang wawasan Nusantara. Ada banyak poin yang melatar belakangi wawasan Nusantara itu. Poin pertama yaitu filsafat Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai dan penerapan hak. Yang pertama itu hak asasi manusia atau HAM, yang mana di situ diberi kebebasan kepada tiap-tiap masyarakat Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dan diberikan hak untuk memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan yang kedua, sebagai kepentingan umum daripada kelompok serta juga individu. Dan selanjutnya, pengambilan keputusan dengan berdasarkan konsensus serta konsultasi. Poin kedua yang melatar belakangi wawasan Nusantara yaitu aspek kewilayahan Nusantara, yang mana pengaruh geografi merupakan fenomena yang dapat diperhitungkan dikarenakan Indonesia ini memiliki kekayaan suku, bangsa, serta juga sumber daya alam. Nah, setiap daerahnya itu memiliki kekayaan masing-masing. Setiap wilayahnya itu memiliki keunggulan masing-masing dari sumber daya alamnya, suku, bangsa, budaya, serta kebiasaan pada suatu masyarakat. Nah, poin ketiga yang melatar belakangi wawasan Nusantara itu yaitu aspek sosial budaya. Nah, Indonesia itu memiliki ratusan suku bangsa, juga memiliki banyak adat istiadat atau budaya pada suatu suku bangsa tersebut. Nah, seperti masyarakat Minangkabau yang memiliki kebiasaan atau budaya yaitu Hoyak Tabui, dan ada juga masyarakat Sumatera Utara yang memiliki kebiasaan tari tortor pada setiap pembukaan acara-acara resmi atau acara-acara dalam bentuk umum untuk memperlihatkan kebudayaan dari masyarakat Sumatera Utara tersebut. Dan Melayu juga memiliki Riau khususnya, yaitu bersuku Melayu yang memiliki pembukaan sekapur siri pada setiap acara-acara resminya. Poin selanjutnya yang melatar belakangi wawasan Nusantara yaitu aspek kesejarahan, yang mana Indonesia ini memiliki sejarah yang tidak akan bisa terulang lagi. Persepsi nasional diwarnai oleh adanya pengalaman sejarah. Nah, sejarah yang tidak ingin terulang ini yaitu perpecahan di dalam negara Indonesia itu. Ada sebuah kejadian setelah Indonesia merdeka, itu Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia, yaitu melakukan gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Nah, Aceh ingin memisahkan daerahnya dari Indonesia dan ingin membentuk negara sendiri karena Aceh itu terkenal dengan kekayaan alamnya. Maka dari itu Aceh ingin melakukan gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu salah satu sejarah yang tidak ingin terulang lagi karena di situ terjadi perpecahan. Kedudukan dan paradigma wawasan Nusantara. Nah, ada beberapa kedudukannya. Yang pertama itu wawasan Nusantara atau geopolitik ini diyakini oleh masyarakat untuk mewujudkan serta juga mencapai suatu tujuan nasional. Dan secara spesifikasi dari wawasan Nusantara itu yang pertama itu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, serta juga dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Dan selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Dan selanjutnya, wawasan nasional sebagai visi nasional yang kedudukannya sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional dan kedudukannya sebagai landasan konsepsional. Dan GBHN sebagai politik strategis nasional yang kedudukannya sebagai landasan operasional. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Saatnya saya undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, jangan sampai kita terkena dengan virus yang sangat mematikan ini, yaitu COVID-19. Tetap stay di rumah dan jagalah kebersihan Anda.